Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Jamaah pengajian rutin Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat beriring salam nantiasa kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita atau saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala, semisal sakit dan sebagainya, Allah berikan jalan keluar, yakni kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kita masih berada di hari-hari yang penuh dengan barokah, yakni hari-hari tasyrik, yakni tepatnya di bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijriah, di mana secara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dianjurkan untuk memuja dan memuji Allah, yakni dengan berzikir kepada Allah, membacakan takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya. Karena ini adalah hari-hari yang penuh dengan barokah, yakni hari-hari di mana kita bergembira, yakni sebagian besar kita yakni makan enak, yakni memakan daging korban kita atau daging korban yang dihadiahkan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada saudara-saudara kita yang melakukan ibadah korban yang mulia ini. Dan juga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah haji saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah kesempatan tahun ini melaksanakannya, dan juga kita yang sudah melakukannya agar dapat melakukannya kembali, apalagi kita yang belum melakukannya, Allah berikan kemampuan kita, yakni untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni haji ke tanah haram. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saya akan melanjutkan pelajaran kita masih berkaitan dengan kesalahan-kesalahan di dalam bab akidah. Pada pertemuan terdahulu kita sampai kepada poin ke-40. Maka insyaallah kita akan memasuki poin berikutnya, yakni dimulai dari poin yang ke-41. Kesalahan dalam akidah, yakni perayaan hari ke-7 kelahiran. Ada sebagian orang merayakan kelahiran bayi pada hari ke-7-nya itu dengan membagikan manisan kepada tetangga. Ada yang meletakkan bayinya itu di ayunan dan mengayunkannya, lalu berkata, dengarkanlah ucapan ibumu dan janganlah dengarkan ucapan bapakmu. Di antara mereka ada yang memukul tabuhan, genderang, yang juga mengeluarkan lonceng-lonceng seperti gereja dan berbagai khurafat lainnya. Ya, padahal ini tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari agama kita ini. Karena yang disunnahkan di dalam agama kita ialah akikah.
yaitu menyembelih 1 ekor kambing untuk bayi perempuan dan 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki, lalu orang-orang makan dan mendoakan keberkahan untuk bayi. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i. Nabi SAW bersabda, "Kullu ghulamin rohinatun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma." Setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7-nya, dicukur rambutnya dan diberikan nama. Nah itu, jadi yang sunnahnya itu adalah akikah. Kemudian yang ke-42 kesalahan dalam akidah ini jamaah, yakni ini sudah sering dibahas ya, mencium uang. Ini dilakukan oleh pedagang. Sebagian pedagang itu suka mencium duit pertama dia yang dia dapat dari penjualan barangnya itu, yang biasa dikenal dengan penglaris. Nah, ini khurafat, nggak ada dalam sunnahnya. Sebaiknya kita muslim nggak ngikuti cara-cara seperti itu. Jadi kalau dia dapat pembeli pertama hari itu pagi, biasanya diciumnya, atau ada yang sudah cium ditepuk-tepuknya di dagangannya. Apa nggak kerjaan itu? Kalau dia berkeyakinan itu menyebabkan laris, maka dia sudah berbuat barangkali bisa jatuh ke syirik. Kalau dengan sebab itu dia yakin dengan sebab duit itu. Kalaupun dia tidak yakin, yakni dia yakin Allah yang memberi rezeki, dia tetap melakukan itu juga dia melakukan sesuatu yang sia-sia. Ngapain orang muslim ngikut seperti itu? Latah, ya kan? Karena itu kebiasaan orang yang suka tahayul. Orang muslim nggak boleh yang percaya kayak gitu, ya. Jadi kebiasaan itu harus ditinggalkan itu. Walaupun dia yakin Allah yang ngasih rezeki, ya. Jadi dia melakukannya itu, dapat duit pertama lalu dia cium, laris. Apalagi ada tambahan laris. Lalu ditepuk-tepuknya di barang dagangan, itu bisa tahayul khurafat. Bahkan bisa syirik. Nah, sebaiknya kita menghindarinya hal yang seperti itu, karena di dalam Islam nggak ada seperti itu, ya. Dan sepertinya ini bukan hanya di Arab saja, di Indonesia juga ada ini. yakni menepukkan atau mencium uang pertama dagangan dia yang laris itu. Termasuk juga yang ke-43, mencium roti setelah memungutnya dari tanah. Nah, ini. Jadi jika seseorang menjumpai roti di atas tanah, maka dia ambil kemudian diciumnya. Kalau ngambil makanan yang jatuh, sekiranya jatuhnya itu masih bisa dimakan, maka boleh nggak, Mak? Boleh. Kalaupun dia kotor, buang bagiannya yang kotor itu. Kecuali kalau memang nggak bisa diselamatkan lagi, misalnya permen yang jatuh ke pasir, cuman lagi itu, rezeki semut lagi kan. Tapi kalau roti yang gedang, lalu jatuh, dia bisa, masih kita ada bagian yang bisa kita ambil. Atau dia ambil, dia berikan kepada hewan. Nah, itu tidak tabzir. Lagi makan enak-enak, jatuh daging randang tadi itu ke tanah. Tidak mungkin lagi diembeknya kotor. Sudah ambil, kasihkan ke kucing. Insya Allah tidak mubazir itu, ya.
Jadi tapi nggak perlu dicium-cium. Itu nggak ada ini. Kemudian ada juga yang ke-44 mencium tangan. Jadi kalau sebagian orang kalau ditanya apa kabarnya, lalu dia mencium tangannya. Ya, dengan sungguh-sungguh seksama. Yakni menunjukkan dia bersyukur sama Allah. Ini bid'ah ini. Tidak ada seperti ini nih ya. Yang benar kalau kita ditanya apa kabar kita jawab apa? Alhamdulillah. Kalau berita gembira yang sampai kepada kita, boleh kita sujud syukur. Sujud syukur ya, tanpa salam ya. Yang ke-45, merayakan hari-hari besar yang nggak ada dari sunnahnya itu. Nah, seperti tahun baru, baik tahun baru Masehi atau tahun Islam, sebenarnya nggak ada itu. Nabi, para sahabat nggak ada merayakan. Padahal mereka lah yang pertama kali melakukan apa? yakni mengadakan penanggalan Islam itu mereka, tapi mereka nggak ada. Apalagi meniru-niru perayaan-perayaan orang ajaran agama lain, lebih nggak boleh lagi. Natal ke, Nyepi ke, apalah namanya. Apalagi yang Halloween ke, Valentine ke, nggak ada itu bid'ah. Karena umat Islam tidak punya perayaan kecuali dua, Idul Fitri dan hari ini, hari-hari yang 4 hari kita lakukan, yakni Idul Adha, hari raya kurban. Idul Fitri itu maknanya yakni hari kita kembali berbuka, fitr. Makanya dari situ ada istilah iftar, berbuka. Makanan untuk kita berbuka. Ya bukan makna Idul Fitri itu kembali suci, bukan. Kalau suci itu fitrah, ada haknya situ. Jadi salah orang mengatakan bahwa hari kita kembali suci, ya ini tidak ada dosa lah, tidak ada dosa lagi. Jadi orang yang tidak puasa pun merasa dia tidak ada dosa lagi, ya puasa aja tidak. Itu GR namanya. Orang yang nggak ada dosa sama sekali itu ya ini orang yang dia benar-benar sesungguhnya melakukan puasa. Dan tidak ada yang tahu apakah benar puasa itu diterima oleh, ada tidak yang tahu? Tidak ada yang tahu. Bahkan ada sebagian orang cuma dapat lapar dan haus saja. Maka kebanyakan kita GR. Idul Fitri dibilangnya hari kembali kepada fitrah, ya ini tidak ada dosa lagi ya. Ini keliru ya, ini Idul Fitri itu ya ini hari kita berbuka kembali, ya ini tidak puasa lagi setelah sebulan penuh puasa. Makanya Yaumul Fitr. Kemudian yang ke-46, bersumpah dengan selain Allah. Ini hati-hati nih. Termasuk kesalahan di dalam akidah ini. Karena ada sebagian orang kalau dia bersumpah itu dengan selain Allah. Misalnya dengan ucapan demi kehidupanmu, demi jaminanmu, demi air laut, demi nabi dan semacamnya. Semuanya itu sumpah-sumpah model begitu nggak ada. Karena sumpah adalah sumpah dengan nama Allah, bukan dengan selain Allah. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad asroka. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik. Ya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Hakim. Jadi barang siapa yang terbiasa bersumpah dengan ini, setiap dia salah atau dia setiap bersumpah yakni dengan selain Allah, maka dia harus mengucapkan la ilaha
illallah. Barang siapa di antara kalian yang mengatakan dalam sumpahnya demi Lata, demi Uzza, hendaklah dia ucapkan la ilaha illallah. Ke-47 bersumpah dengan amanat. Banyak orang bersumpah dengan amanat, dan sumpah semacam ini terdapat larangan khusus. Abu Dawud meriwayatkan, barang siapa yang bersumpah dengan amanat maka ia bukan golongan kami. Yang ke-48 keyakinan bahwa sebagian orang bisa menolak rahmat Allah. Ya, ini keyakinan yang sesat ya. Karena tidak ada seorang pun dia yang dapat menolak rahmat Allah. Nah, itu jelas di surah Fatir ayat 2 itu. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Ya. Yang ke-49 menentang qada dan qadar. Ini. Sebagian manusia melihat orang yang kaya raya, tapi itu tidak menyenangkan dia. Lalu dia katakan kata-kata yang berdosa. Tanganku memotong ekorku tanpa diinginkan. Ini peribahasa ini bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bijaksana dalam memberi dan menahan. Subhanallah ya. Rezeki kepada orang. Tidak layak diberi rezeki dan menghalangi rezeki orang yang berhak mendapatkannya. Apakah orang seperti ini yang mengucapkan ini lebih tahu tentang orang yang berhak, siapa yang Allah beri rezeki dibanding dari Allah? Nah, ini kesalahan sekali ya. Karena Allah berfirman, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia pula lah yang menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Surah Ar-Rum ayat 37. Jadi nggak boleh kita menolak takdir Allah, bahwa Allah lah yang memberi rezeki itu. Sebagian orang diberi rezeki yang luas, sangat kaya, tapi sebagian manusia lagi disempitkan oleh Allah rezekinya dengan berbagai macam sebab. Ya, tentu Allah semua punya hikmahnya. Yang ke-50 orang-orang Arab, sebagian orang Arab mengatakan Hubal memberi rezeki terhadap orang-orang gila. Hubal ini nama berhala ya. Ini peribahasanya orang Arab ya. Ini salah, ini sesat, karena hamba seluruhnya itu, baik dia yang akalnya sehat, baik yang gila, itu siapa yang memberi rezekinya? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini, Allah lah yang memberi dia rezeki. Surah Hud ayat 6. Nah, jadi orang Arab itu punya keyakinan yakni Hubal yang memberi rezeki orang gila. Yang ke-51 keyakinan mengenai air raksa. Air raksa tahu ya, yang warna merah itu. Pernah dulu kita belajar air raksa ya. Jadi sebagian orang Arab itu berkeyakinan bahwa air raksa itu kalau dicipratkan di depan rumahnya itu maka akan mendatangkan keberkahan. Kalau roda angkot, kalau di kita angkot, kalau di sana taksi, dicuci dengan air raksa itu bisa mendatangkan
rezeki. Dan mobil mendapatkan keuntungan sangat banyak. Ini keyakinan yang bid'ah, khurafat, lagi syirik. Tidak ada air raksa itu bisa seperti itu. Jadi dia punya keyakinan itu. Orang-orang di Indonesia lebih ganas lagi. Darah ayam itu lagi di tempelnya, diolesnya di mana? Mobil, di motor, di rumahnya itu. Keyakinannya apa? Keyakinannya supaya rumah, motor, mobil itu tidak kena bala. Yakni dia mempersembahkan apa? Darah itu. Nah ini syirik ini, nggak boleh. Yang ke-52, keyakinan mengenai musang. Jadi sebagian orang Arab meyakini hewan musang ini, kalau hewan tersebut dikubur depan rumah hidup-hidup, maka dia dapat mendatangkan rezeki. Nah, ini juga adalah sesuatu kesesatan. Nggak ada seperti itu. Bahkan ini zolim, yakni menyiksa hewan. Dari mana akal logikanya itu mengatakan bahwa musang yang kubur hidup-hidup depan rumah itu bisa mendatangkan rezeki. Nah, sama seperti kita, keyakinan orang yang punya buka rumah makan itu menampangkan foto orang tua itu di depan, di dindingnya itu, tak siapa namanya lah. Kalau dia punya keyakinan foto dengan menampangkan foto orang soleh itu akan mendatangkan laris, nasinya dibeli orang, lauknya dibeli orang. Ini juga masuk seperti orang Arab tadi itu yang menanam musang hidup-hidup depan rumahnya itu. Keyakinannya bahwa itu dapat mendatangkan rezeki. Ini enggak ada itu. Dan jangan-jangan orang yang fotonya kita tampang tadi dia enggak ridho. Dan dia tidak mengajarkan seperti itu. Maka memang syaitan sudah berhasil mengelabui manusia. Makanya dalam Islam tuh tidak boleh kita berlebihan kepada manusia itu. Enggak boleh. Kenapa syahadat kedua kita itu? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ngapa tidak do? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saja. Tapi kita tambah ya ini dengan abduhu, hamba. Itu tadi supaya kita tidak ada berlebihan kepada Nabi. Dengan Nabi aja tidak boleh berlebihan. Apa yang menyebabkan orang Yahudi itu tersesat? Apa Karena mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Uzair itu. Apa yang menyebabkan orang Nasrani tersesat? Bahkan syirik? Karena berlebih-lebihan kepada Isa. Begitu pula agama-agama lain. Agama-agama lain dipenuhi dengan kesyirikan kepada manusia. Maka dalam Islam gak boleh kita berlebihan kepada manusia. Gulu, termasuk gulu kepada sesama manusia, gak boleh. Yakni manusia itu, seseorang itu dianggap bisa memberikan barokah. Zatnya juga. Yang ada tuh cuma Nabi. Nabi juga waktu hidup. Keringatnya, rambutnya Nabi itu ya. Bisa memeluknya. Tapi waktu beliau hidup, sudah mati nggak ada. Nggak ada sahabat datang ke rumah siapa? Abu Bakar berebut air minum bekas Abu Bakar. Nggak ada. Kalau air minum bekas Nabi, air minum bekas wudhu Nabi mungkin. Iya itu. Zat Nabi itu badannya itu barokah. Tapi itu waktu beliau masih hidup. Waktu beliau meninggal nggak ada lagi. Maka keyakinan orang-orang sekarang katanya ada peci Nabi lah, rambut Nabi lah, terompah Nabi itu tidak ada itu. 1400 tahun yang lalu dibawa-bawa kemana-mana. Bahkan itu bisa jadi dianggap jimat. Nggak ada. Ya.
Nah, kalau dengan Nabi aja tidak boleh, apalagi yang di bawah Nabi. Sebagian manusia itu sampai nyembah manusia. Makanya dilarang kita sujud kepada manusia itu tidak boleh. Rukuk kepada manusia itu tidak boleh. Yang boleh rukuk sujud itu hanya kepada Allah. Ada seorang sahabat itu. Dia pergi ke negeri kafir. Pergilah. Lalu dia balik ke ke Madinah. Datang-datang dicium kaki Nabi, sujud di depan Nabi. Apa-apaan nih kalau bahasa kitanya. Kata dia, ya Rasulullah, aku melihat orang-orang kafir itu mereka memperlakukan pemimpinnya itu seperti itu. Mereka sujud. Engkau lebih layak kami sujud kepada engkau, kata sahabat. Langsung Nabi marah. Gak boleh sujud kepada aku. Andai kata boleh sujud, ini andai kata ya, kata Nabi, andai kata boleh sujud kepada sesama manusia, aku akan perintah istri sujud pada suaminya. Tapi gak boleh. Kalau misalnya boleh, kata Nabi, pasti aku suruh istri sujud pada suami. Nah, ini para ulama mengatakan banyak pelajaran dari hadis ini. Pertama, menjaga tauhid. Rasulullah Islam itu sangat menjaga tauhid. Gak boleh kita gulu kepada orang. Ada orang ngecek kepada orang lain. Wa fina ya'lamuna fi ghadib. Orang ini yakni Nabi, dia bilang mengetahui yang gaib. Marah Nabi. Aku gak tahu yang gaib, kata Nabi. Aku tahu itu kalau dikasih tahu oleh Allah. Aku gak ada yang tahu. Lihat Nabi aja ngomong seperti itu. Jadi ngapa kita percaya sama dukun? Apalagi percaya itu. Nah, sorbannya 17 ikatannya, tasbihnya berat. Tak ada itu tuh. Gak ada. Yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah. Kita nggak tahu. Ya, sahabat aja nggak tahu, Nabi aja nggak tahu, kata Nabi, kalau nggak dikasih tahu. Ya, nah ini kita kembali ke tadi itu. Sekedar musang di kubur hidup-hidup. Jadi datang ke rezeki, ini syirik ini. Kemudian yang ke-53, orang Arab itu ada keyakinannya, yakni keyakinan mengenai burung gagak dan burung merpati. Orang Arab itu ya. Jadi ada orang Arab berkeyakinan bahwa burung gagak atau tekukur atau merpati kalau disembelih di atas kepala anak yang lambat ngomong, maka dia dapat berbicara. Ini batil, ini nggak ada. Kalau di kita ada nggak? Kalau anak lambe ngomong lalu melakukan hal-hal yang nggak masuk di akal. Kalau dia datang ke dokter, lalu ada dokter tolong lidahnya ini anak, lidahnya pegang ke langit-langit tuh nak. Lalu ininya dia apa? Itu masih bisa diterima oleh akal. Tapi kalau tadi itu disembelih hewan merpati, dari mana supaya anak itu lancar ngeninya? Itu sama kayak keyakinan kalau anak kau nak ganteng, yakni baca surah Yusuf. Gimana? Anak ganteng itu yo bapak emaknya ganteng, insya Allah. Iya gitu. Iya, kalau terlalu ganteng nian pula bapaknya kau laki kau. Jangan-jangan laki kau bukan aku dah. Dengan siapa kau begawi ini, kata lakinya kan? Oh ganteng nih, beda pula. Makanya sebagian laki-laki pemuja dunia itu tertipu dia. Waktu dia menikahi wanita Korea, dia pikir wanita ini cantik sekali. Cantik sekali nih. Wah, pokoknya bening lah. Begitu dia menikah punya anak, kok buruk nih anak ini. Anak pertama buruk, anak ngapu jadi banu. Rupanya bininya itu lah operasi 5 kali.
Ya kan Korea. Rupanya bininya tuh aslinya tuh buru. Hidungnya kemana, matanya kemana kan. Bibirnya kemana, tidak kompak ya kan. Dia operasi, jadilah dia cantik. Begitu dia punya anak, ngikut dia udah yang sudah dioperasi. Ya tidak lah. Dia ngikut anaknya tuh ngikutnya sebelum dia dioperasi. Saya baca artikel itu ketawa-tawa tuh gigi-gigi. Sama kayak emak tadi itu. Gigi-gigi saya baca, ya Allah. Jadi lanang itu, ini anak nurut siapa gitu kok. Aku udah seburu ini gitu. Kau udah seburu ini. Rupanya bininya tuh tidak ngomong setelah diselidiki lakinya. Ternyata bininya tuh operasi plastik. Ya Allah mak, ternyata itulah mak. Zaman sekarang ini apa yang tidak bisa dioperasi mak? Hah? Dari payudara, gigi, kulit. Tengok Michael Jackson. Michael Jackson itu kan hitam, orang kulit hitam, rambut keriting, jadi putih cak obes. Operasi baru. Nah itulah. Nah itu jadi keyakinan tadi itu, keyakinan burung gagak, burung merpati, burung tekukur tadi itu, supaya anak tadi cepat ngomong, lalu disembelih di atas kepala anak tadi, ya itu nggak ada, nggak di akal aja tidak terima gitu. Kalau kita bawa ke dokter anak, lalu tadi Amri bilang tadi itu dokter tuh, saya pernah nonton itu, dan dokter tuh nyuruh coba anak ayo deh lidahnya ke atasin, nah terus oleh dokter tuh pakai alat, coba ngomong katanya. Nah itu masuk di ini kita, itu terapinya itu. Tapi kalau kayak tadi itu di mana? Nah itu ternyata memang kita, inilah gunanya ngaji itu, akal kita tuh berfungsi gitu. Ini masuk akal nggak nih? Karena dalil itu ada akal saja menolak gitu. Dari mana gitu? Sama kayak orang jual jimat supaya kayo gitu kan? Yang jualnya kayo miskin. Dari mana? Pak, belilah jimat saya ini 10 juta, bapak kayo. Lah kita jenguk dia miskin. Di mana? Nah, itulah Kak. Jadi orang kalau sudah syirik tuh mak, akalnya itu tertutup gitu. Sama juga nih yang ke-53 ini. Ya. Yakni keyakinan mengenai kura-kura. Sebagian orang Arab bereyakini bahwa kalau melihara kura-kura di rumahnya dapat datang rezeki dan barokah. Ini enggak ada ini. Ada lagi orang punya keyakinan melihara hewan ini, apalah, ikan ini atau apa itu, nggak ada semua. Kecuali kalau hewan itu dijual, nah mungkinlah dia bisa mendatangkan rezeki. Misalnya orang itu melihara burung tekukur untuk dilombakan apa suaranya, nah mungkinlah. Tapi kalau hanya sekedar meliharanya saja, jadi kaya itu nggak ada. Burung beo. Tapi burung beonya tuh dijadikan komoditi, dijual. Tapi kalau meliharanya jadi kayu itu dari mana gitu? Syariat akal aja nggak terima gitu. Allah bahkan menyuruh kita berusaha gitu. Ada lagi nih yang selanjutnya ke-55, keyakinan orang Arab itu tentang tokek. Mereka punya keyakinan kalau tokek ini dilempar ke perempuan yang mandul, kalau dia terperanjat, terkejut, maka dia bisa hamil. Ya, ini orang Arab, di Indonesia kayaknya nggak ada ya. Ini batil, ini rusak ini. Karena Allah mengatakan di dalam Asy-Syura itu, surah Asy-Syura ayat 49-50 itu, yang memberi anak perempuan itu Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Yang memberi anak laki-laki itu Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Yang memberikan anak laki-laki dan perempuan itu Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah menjadikan mandul kepada siapa yang dia kehendaki. Ini surah Asy-Syura ayat 49 dan 50. Enggak ada itu. Nah, lucu juga ya orang Arabnya. Tokek, untung tokek dah. Kalau lempar buaya lah dimakannya perempuan tuh.
Hamil tidak mati yo. Nah kalau dilempar perempuannya kena sakit jantung, acak juga terkejut nengok tokek gedang tuh kan. Yang ke-56. Ini hati-hati ini. Tukang jahit mungkin ya. Keyakinan mengenai gunting. Ini orang Arab ini, sebagian orang Arab berkeyakinan bahwa membuka gunting pada tempat kosong tidak digunakan, yakni bukan untuk menggunting sesuatu, bisa datangkan bala atau keburukan, musibah, bahkan bencana. Ini juga keyakinan yang salah, yang keliru. Nggak ada itu. Boleh aja kita mau buka gunting. Jadi mereka keyakinan tidak boleh buka gunting itu. Nanti dapat bahaya bencana. Itu. Mungkin dia takutnya gunting tadi oleh anaknya tadi itu digunakan, takut mungkin tergunting jari anaknya, mungkin tak. Tapi ditambah embel-embel tadi itu, jadi bisa datang bencana. Sama kayak yang sering saya bahas ulang-ulang itu kan, ya ini keyakinan di kita ini kalau duduk di bantal bakal bisulan. Itu cara orang dulu supaya bantal itu tidak duduk. Kenapa? Karena memang bantal itu bukan untuk pantat, tapi untuk kepala. Ya dah, Mak. Sama seperti zaman dulu tuh ada keyakinan perempuan, gadis jangan menjahit di malam hari. Nanti payah jodoh, ya kan? Kenapa, Mak? Karena takut jarinya tertusuk jarum. Karena zaman dulu belum ada listrik. Tapi perempuan dulu mungkin payah dikasih tahu tuh teka. Jadi harus diancam, kaget ada dapat laki ya, takut dia. Yang ketiga ada lagi tuh pernah juga, betino jangan hamil ya. Betino hamil jangan tegak depan pintu apa? Duduk pintu nanti nanti melahirkannya susah. Itu sebenarnya bagus larangannya itu. Ya ini masa orang hamil tegak depan pintu depan tangga itu bahaya gitu. Ganggu orang, ngamui perut lagi gedang kan. Cuman ditambah-tambah susah beranak itu. Nah itulah jadi khurafat itu. Terbawa sampai kini. Padahal kalau dipikir kalau memang pintunya gedang 5 meter, ya tidak apa-apa lah duduk di depan pintu. Tapi kalau pintunya cuma segedang setengah meter, pas satu orang, duduk depan itu, hamil pula kan bahaya. Nah itu Pak. Jadi kadangkala larangan orang dulu tuh ada juga benarnya. Cuman kontennya itu kalau anak sekarang tuh, isinya itu tadi tuh yang mungkin karena tekaknya orang dulu dah. Kalau dak ditakut-takut cah itu takut tuh. Dak dia jonya kalau bahasa orang dulu dak. Tidaknya takut nih kan Ustaz. Nah, ikut lagi nih yang ke 57. Dak tahu di Indonesia ada dak kok. Cermin, keyakinan tentang cermin. Jadi mereka punya keyakinan kalau memandang cermin malam hari tidak boleh. Sebagian mereka punya keyakinan cermin itu tidak boleh terbuka, harus ada penutupnya kalau malam. Kenapa? Karena kalau wanita hamil di rumah itu ada, dia bisa keguguran. Kalau dipikir dari mana itu? Ya. Ada lagi sebagian orang yang ke-58 keyakinan tentang menyapu rumah. Jadi sebagian orang Arab ini berkeyakinan kalau musafir keluar dari rumahnya, lalu penghuni rumah itu nyapu rumah mereka, maka orang tadi, tamu tadi, musafir tadi tidak akan kembali lagi dari perginya itu. Jadi mereka menganggap jadi caranya seperti itu. Begitu orang tadi pergi luar dari rumah, cepatlah sapu. Jadi supaya dia tidak balik lagi. Mungkin kalau secara logika bisa diterima. Ngapa, Mak?
Karena orang yang datang tadi tersinggung kan. Apalagi nyapu depan mukanya kan. Wah itu ngusir itu. Mungkinnya lah. Tapi ini enggak. Yang kita maksud ini keyakinan kalau orang itu lapai. Jadi dia keyakinan kalau sapu dia udah datang lagi tuh. Nah ini sebagian orang Arab meyakininya ya. Kemudian sebagian orang ini di Mesir ya, ucapan sebagian orang, apakah kami membaca surah Abasa? Orang awam di Mesir, jika pendengar tidak memahami apa yang dia ucapkan, seakan-akan dia mengatakan, apakah kami mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dipahami dan tidak dapat dimengerti seperti surah Abasa? Nah ini nggak boleh ini. Karena dia telah mensifati Al-Quran yakni sebagai ucapan yang tidak bisa difahami. Ini berarti dia sudah menghina Allah ya. Padahal Allah mengatakan bahwa Quran itu turun dalam bahasa Arab yang nyata, yang bisa difahami bagi orang-orang yang mengerti bahasa Arab itu ya. Ada lagi 60 yang keyakinan kesalahan dalam akidah ini, yakni ucapan masih tersisa dalam kehidupanmu. Ini diucapkan orang yang takziah kepada seseorang yang kehilangan kerabat atau sahabatnya. Jadi maksudnya ucapan itu bahwa mayat mati sebelum berakhir ajalnya. Ia berdoa kepada Allah agar memindahkan beberapa tahun dari usia mayat yang masih tersisa kepada usia kerabat dan temannya ini. Ini ucapan yang salah dan batil. Karena tidak ada seorang pun yang mati sebelum ajalnya sampai. Karena ajal itu kata Allah di surah Al-A'raf ayat 34, apabila telah datang waktunya maka dia tidak dapat mengundurnya walaupun sedetik dan tidak dapat memajukannya walaupun sedetik. Banyak sekali orang yang sudah mau bunuh diri ya, tapi juga dia ternyata enggak mati. Yakni ada orang yang menolongnya. Itulah tandanya bahwa Allah lah yang menjadikan ajal itu datang. Berapa banyak orang yang sehat tahu-taunya meninggal. Ada orang yang sakit bertahun-tahun tidak mati-mati. Ya karena ada yang sehat-sehat. Dia itu bukan, karena memang berbeda ajal dengan itu sehat tadi. Jadi orang mati itu bukan karena sakit itu hanya sebabnya. Orang mati itu karena ajalnya sudah sampai. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah selesai. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan bab yakni kesalahan dalam bersuci. Nah itu kesalahan dalam akidah cukup ya. Insya Allah kita akan melanjutkan bab kesalahan dalam bersuci. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.